Ya, kita beralih ke Wonogiri, Jawa Tengah, pemirsa, di mana Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah mencatat sebanyak 67 perkara pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur sepanjang semester pertama tahun 2023. Banyaknya warga yang mengajukan dispensasi pernikahan dini lantaran persoalan keluarga. Sebagian besar dispensasi nikah dini diajukan lantaran anak di bawah umur tersebut hamil sebelum menikah. Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri mengatakan jumlah ini menurun drastis bila dibandingkan pada tahun lalu yang mencapai 100 orang yang mengajukan dispensasi. Penurunan yang mencapai 30% ini berkat kerjasama beberapa instansi yang ikut andil dalam sosialisasi, terutama saat ini bertepatan dengan kampanye penurunan angka stunting. Lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama maraknya pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri? Kita akan berbincang dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri, Ahsan Dawi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ahsan. Selamat siang Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Vina. Pak Ahsan, kalau kita lihat di Wonogiri ini memang ada pengurangan angka dari 100 menuju ke 60 sekian siswa yang meminta dispensasi. Begitu sebenarnya penyebabnya apa ini bisa maraknya pernikahan dini di Wonogiri? Oke, terima kasih Mbak Vina. Saya mulai dari perkara dispensasi kawin dulu. Jadi perkara dispensasi kawin itu adalah izin kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada seorang yang akan menikah tapi di bawah usia 19 tahun, gitu, sesuai undang-undang kita. Jadi kalau tadi disampaikan memang ada penurunan yang signifikan dengan membandingkan semester pertama di tahun 2022 dengan semester pertama di tahun 2023 ini memang turun cukup signifikan, sekitar 33%. Ya. Kalau kita telisik lebih dalam, Mbak Ana dan Mbak Vina, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang-orang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya. Sebenarnya ada beberapa alasan yang kedengarannya klasik ya. Yang pertama, kadang mereka mengatakan bahwa ingin meringankan beban orang tua, gitu. Dua, kadang alasannya mereka ingin anaknya segera kawin agar tidak terjerumus pada zina. Atau bahkan memang ketika mengajukan sudah hamil. Itu beberapa hal-hal yang melatar belakangi kenapa orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Wonogiri selama kurun waktu semester pertama di tahun 2023 ini. Oke, Pak Ahsan, ini kan angkanya menurun ya jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Apa kemudian yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan untuk bisa menurunkan angka dispensasi pernikahan dini di Wonogiri? Ya. Pengadilan Agama Wonogiri selalu menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wonogiri, bersama stakeholder lainnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bersama-sama berupaya menekan angka pernikahan dini ini. Karena bagaimanapun angka pernikahan dini ini sebenarnya awalnya mereka dari lingkungan masyarakat sekitar. Kalau masyarakat di sekitarnya peduli ya, lingkungan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat mulai dari RT, RW, kepala dusun, kepala desa peduli terhadap pernikahan dini, mereka akan bersama-sama bagaimana menekan angka pernikahan dini. Kita mengapresiasi juga kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri lewat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang juga aktif memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama berkaitan dengan perkara dispensasi kawin. Artinya setiap perkara dispensasi kawin yang masuk
ke Pengadilan Agama Wonogiri selalu disertai dengan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitu. Ya, Pak Ahsan, artinya ini sudah ada sosialisasi dari pihak-pihak terkait begitu kepada masyarakat di daerah Wonogiri? Iya, iya, betul sekali. Ini angka sementara, tapi harapan kita nanti sampai akhir tahun tetap bisa kita tekan bersama-sama gitu. Memang ini perlu kerjasama semua stakeholder, semua elemen masyarakat bersatu padu, kalau bahasa Jawanya nyawiji ya, bersatu padu, bersatu untuk bersama-sama menekan angka perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur ini. Gitu. Oke. Seberapa beresikokah Pak ketika seseorang melakukan pernikahan dini untuk dirinya kemudian untuk keluarganya begitu? Kalau kita flashback proses pemberian izin dispensasi kawin ya untuk menikah di bawah umur ini, biasanya majelis hakim yang menyidangkan perkara selalu mengukur kematangan emosi. Kematangan emosi calon pengantin baik pria atau wanita. Selain itu, hakim juga diminta untuk mengukur kematangan sosial. Di lain itu, pengetahuan tentang peran keluarga, kemudian proses reproduksi, pengetahuan tentang pengasuhan anak, dan kesiapan ekonomi itu bagian hal-hal penting yang dipertimbangkan hakim ketika apakah dia akan memberikan izin atau tidak, apakah ia akan memberikan dispensasi atau tidak. Ya, karena kalau kita lepas begitu saja sangat rawan, Mbak Ana dan Mbak Vina ya, karena kantor urusan agama tidak akan berani menikahkan anak di bawah umur selama tidak ada dispensasi dari pengadilan agama. Makanya semua pihak saling terkait, bahu-membahu, karena kalau kita lepas begitu saja ini akan sangat berisiko. Bahkan kalau kita biarkan contohnya ketika seorang anak perempuan dalam hal ini tidak punya pengetahuan yang cukup tentang reproduksi, tidak punya kemampuan yang cukup tentang gizi, maka ini akan juga ikut mendorong stunting, banyaknya anak nanti yang kurang gizi dan sebagainya. Karena ini satu kesatuan yang menyeluruh, makanya kita bahu-membahu dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, agar bagaimana sebisa mungkin kita tekan angka pernikahan dini ini. Oke. Pak Ahsan, dari semua yang mengajukan untuk dispensasi pernikahan dini, apakah semuanya disetujui oleh Pengadilan Agama Wonogiri? Tidak semua perkara yang diajukan ya, dispensasi kawin yang disetujui oleh Pengadilan Wonogiri. Tentu hakim akan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Apakah kemudian dia akan mengabulkan atau menolak, atau ada beberapa kasus yang setelah dinasihati oleh hakim yang bersangkutan mau mencabut perkaranya. Ada beberapa kasus yang setelah disampaikan resiko-resikonya, atau resiko bagaimana nanti dia akan kehilangan masa pendidikannya, sekolahnya, dia akan kehilangan masa remajanya, dia akan banyak kehilangan masa-masa yang harusnya dia nikmati. Kadang ada yang kemudian mengurungkan. Mengurungkannya bisa dalam bentuk mencabut perkaranya orang tuanya, atau pada sidang berikutnya nggak datang lagi gitu. Akhirnya perkara digugurkan gitu. Jadi tidak selalu diterima perkara dispensasi yang ada di pengadilan agama, begitu Mbak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahsan sudah berbagi informasi dengan kami. Artinya banyak resiko juga ya dengan adanya pernikahan dini dan ketidaksiapan bagi para pasangan tersebut. Terima kasih Pak Ahsan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.